Mentan yakin Indonesia mampu mandiri di sektor pangan. Pimpinan DPD RI tekankan kualitas anak muda. Update penyanderaan balita di Pejaten. Selamat malam pemirsa, selamat malam Tiara. Selamat malam Dewi. Kita hadir dengan informasi yang kita hantarkan terlebih dahulu, di mana juga kita melihat bahwa memang ini dari pengantar informasi kita tadi bahwa memang pemerintah melalui Kementerian Pertanian di sini sudah melakukan kinerja lagi-lagi dan melalui statementnya untuk mengatasi krisis pangan global, di mana Wakil Menteri Pertanian ini yakin Indonesia mampu mandiri di sektor pangan. Betul sekali, lagi-lagi ini ingin disesuaikan ataupun diselaraskan dengan asta cita dari pemerintahan Prabowo dan Gibran, ingin swasembada pangan di Indonesia ini bisa segera ataupun cepat terjadi, karena lagi-lagi kalau berbicara terkait dengan ketahanan dan kedaulatan bangsa, salah satu faktor yang harus ditanamkan adalah terkait dengan bagaimana sektor pangan ini bisa mandiri, Dewi. Benar sekali, dan juga ada terkait informasi yang akan kami hantarkan, di mana pimpinan DPD Republik Indonesia ini akan tekankan kualitas anak muda nantinya. Betul sekali, dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan bersama saya Tiara Dianti dan saya Dewi Manik. Simak Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita Menyapa Malam kali ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini meninjau pasar gotong royong Magelang, Jawa Tengah pada Minggu kemarin. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia tersebut disambut antusias oleh para pedagang dan juga pengunjung pasar. Usai mengikuti seluruh rangkaian retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Pasar Gotong Royong Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 27 Oktober 2024. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @gibranrakabuming, nampak Gibran berkeliling dan berdialog langsung dengan para pedagang. Kehadiran Gibran juga disambut antusias oleh para pedagang dan juga pengunjung pasar. Dalam captionnya dijelaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong revitalisasi pasar tradisional agar tetap hidup serta bisa memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Tak hanya itu, stabilitas harga bahan pokok juga akan terus dikawal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendapatkan 3 pelajaran penting selama retret menteri di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan juga dalam pembelajaran penting tersebut adalah kompak dalam sebuah organisasi disiplin serta mengedepankan budaya haus ilmu. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membeberkan 3 poin yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan setelah melakukan pelatihan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Budi menyebut pelajaran yang didapatkan saat di Magelang sangat cocok dengan prinsip-prinsip Sumpah Pemuda, yaitu diajarkan untuk kompak tanpa menyerang satu sama lain. Tanya itu, Budi mengatakan disiplin menjadi poin penting saat pelatihan tersebut berlangsung. Hingga pembekalan mengenai ilmu geopolitik, keuangan hingga ilmu-ilmu penting lainnya diajarkan yang dapat membantu para menteri bekerja pada pemerintahan 5 tahun ke depan. Kita pelajari kemarin di Magelang itu cocok sekali dengan prinsip-prinsip Sumpah Pemuda, yaitu satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara. Kita di sana diatur supaya kita kompak, ya, tidak saling jelek-jelekin, tidak saling membicarakan di belakang. Kalau ada masalah ya kita bicarakan aja sendiri dan kita selesaikan sendiri. Itu yang pelajarannya nomor 1. Jadi harus kompak. Yang nomor 2, diajarin di sana harus disiplin. Bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi udah olahraga, makannya sama-sama pakai bel. Tidurnya juga mesti ngikutin trompet, semua belajar disiplin. Dan yang ketiga, kita juga dikasih pembekalan mengenai keilmuan. Jadi ilmu geopolitik yang kita nggak tahu, ilmu keuangan nggak semua yang tahu, dan ilmu-ilmu lain yang penting buat kita sebagai menteri nantinya untuk bekerja. Dan itu semua pemuda Indonesia juga harus melakukannya. Sehat selalu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Pertanian terus mengupayakan swasembada pangan dilakukan secara cepat sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan pentingnya kerjasama dan sinergi seluruh elemen kabinet untuk mewujudkan visi pangan Presiden. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyebut ketahanan dan kedaulatan bangsa sangat bergantung pada sektor pangan dan pertanian yang merupakan pilar utamanya. Hal ini sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi Indonesia. Sudaryono juga menyebut bahwa berbagai upaya akan dilakukan termasuk pengembangan food estate, intensifikasi pertanian, pipanisasi,
urbanisasi, dan pemanfaatan lahan rawa serta lahan pasang surut. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional hingga menjadikan Indonesia berdaulat di bidang pangan yang mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Walaupun kedepannya akan ada tantangan besar, namun Sudaryono yakini bahwa dengan komitmen yang kuat, semua target dapat tercapai di 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk evaluasi terkait keputusan pemberhentian tidak dengan terhormat terhadap Ibdaru Desoik. Hal tersebut juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Sarah Yuliati saat rapat dengar pendapat dengan Kapolda Sulteng dan NTT di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Daniel Tahisilotonga untuk mengevaluasi terkait pemecatan secara tidak terhormat kepada Ibdaru Desoik. Anggota Komisi 3 DPR Sarah Yuliati juga meminta kepada Kapolda NTT untuk fokus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan bahan bakar ilegal, tanpa pandang bulu dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Komisi 3 DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudi Soik dan meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk fokus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan BBM ilegal tanpa pandang bulu dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara. Dari Jakarta, Farizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan dilakukan secepatnya. Menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa tersebut hanya tinggal menunggu waktu yang pas. Ditemui usai menghadiri acara peresmian kantor DPP Taruna Merah Putih di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin sore. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden RI Prabowo Subianto akan dilakukan secepatnya. Menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa tersebut akan digelar secara langsung tanpa diwakilkan. Hanya saja Puan mengatakan jika pertemuan tersebut tinggal menunggu waktu yang pas. Pasti insya Allah tidak ada hal yang tidak mungkin, insya Allah hanya tinggal tunggu waktu yang pas. Ya langsung dong, kalau pertemuan diwakili atau pertemuan antara yang lain kan selalu dilakukan, namun yang langsung insya Allah pasti akan dilakukan dengan waktu yang tepat. Kapan kira-kira? Ya secepatnya, nanti kita tunggu waktu yang nanti kita bicarakan. Banyak hal yang harus dibicarakan dalam hal membangun bangsa dan negara. Kalau kemarin yang Ibu bertemu dengan Pak Prabowo membahas apa? Banyak yang diomongin, ya. Meski belum dapat memastikan apakah pertemuan tersebut merupakan sinyal gabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo Gibran, namun Puan mengaku banyak hal yang bisa dibicarakan dalam membangun bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. DPR RI meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM berkoordinasi dengan Badan Karantina soal peredaran anggur Shine Muscat yang diduga tercampur bahan berbahaya residu pestisida. Dan juga hal ini dilakukan agar anggur Shine Muscat dapat dimusnahkan jika terbukti mengandung bahan berbahaya. Selain harga yang relatif murah dan rasa yang manis, anggur Shine Muscat saat ini menjadi favorit masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Anggur yang diimpor dari Cina ini pun telah banyak beredar di supermarket besar Indonesia. Namun, anggur Shine Muscat tersebut dikabarkan mengandung zat kimia berbahaya usai ditemukan sampel anggur Muscat oleh negara Thailand. Oleh karena itu, DPR meminta kepada BPOM untuk turun langsung memusnahkan jika terbukti mengandung zat kimia berbahaya. Hal ini dilakukan mengingat dapat membahayakan masyarakat Indonesia jika dikonsumsi. Kalau saya menyarankan BPOM turun bersama-sama dengan pihak karantina imigrasi, ya, turun, cek, kalau benar anggur ini berbahaya ya tarik, buang, musnahkan, nggak boleh diedarkan. Itu jalan satu-satunya. Kalau enggak, ya saya kira sama aja mereka membahayakan rakyat Indonesia. Gitu. Karena masif sekali di supermarket itu saya lihat itu banyak sekali itu anggur itu seperti diobral gitu loh ya.
dengan harga murah, tapi rasanya manis banget emang sih. Tapi kandungan zat-zat kimia. Nah itu dia yang saya pertanyakan, karena saya beli ya, karena saya beli saya bilang, saya untung saya belum makan gitu. Baru saya cobain satu, manis saya beli, tapi saya belum makan. Karena dapat informasi itu, maka saya minta kepada BP POM turun koordinasi dengan pihak karantina, keimigrasian, ya, bea cukai untuk stop nih anggur sebelum ada informasi resmi yang menyatakan anggur ini aman. Nggak boleh anggur itu beredar. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut, Kepala BPOM Taruna Ikrar ini menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan penelitian terkait anggur Shan Muscat yang diduga mengandung zat kimia berbahaya. Dirinya juga menyampaikan akan melakukan koordinasi secara ketat dengan Badan Karantina dan Departemen Pertanian. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan menindaklanjuti terkait anggur Shan Muscat yang disinyalir mengandung zat kimia berbahaya. Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Karantina dan Departemen Pertanian untuk melakukan sampling anggur tersebut. Taruna menyebut jika ditemukan mengandung zat kimia residu pestisida, maka dapat menyebabkan kanker hingga kerusakan hati. Tentang anggur hijau ya, yang hubungannya yang lagi ini. Kalau yang berhubungan dengan bahan alam, atau dalam artian begini, anggur ini seharusnya kan itu hubungannya dengan Kementerian Pertanian. Kan ada di situ barang karantinanya kan, ya masuk. Nah, tetapi tentu karena Badan POM punya tupoksi, pengawasan obat dan makanan, ini bagian dari makanan, maka kami tadi ditegur, kenapa Badan POM belum bertindak? Nah, jawabannya kami bertindak. Kalau memang sudah masuk ke pasaran Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan Badan Karantina di Departemen Pertanian, karena ini kan masuknya ke negeri kita lewat itu. Sekaligus Badan POM akan menjalankan tahapan berikutnya, yaitu melakukan sampling ke beberapa toko-toko atau pasar-pasar yang bisa berdampak kepada masyarakat. Kenapa bermasalah? Ini kasus ini kita sudah dengar karena katanya mengandung bahan kimia residu pestisida. Kita tahu residu pestisida kan macam-macam. Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kerusakan hati, bisa berbagai macam penyakit tambahan, dan tentu itu menjadi concern kami. Kami setelah dari ini dan sudah ditegur tadi, kami akan bertindak. Sebelumnya, DPR meminta kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menindaklanjuti terkait dugaan temuan zat kimia berbahaya dalam anggur Shan Muscat yang kini banyak beredar di seluruh supermarket Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni sambangi pusat persemaian Rumpin dengan harapan dapat memenuhi pembibitan di kawasan Banten hingga Jawa Barat. Raja Juli juga menyebutkan hal itu sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan kerja bagi kesejahteraan masyarakat. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Pusat Persemaian Modern Rumpin di Bogor, Jawa Barat dan meninjau langsung proses pembibitan pada Senin 28 Oktober 2024. Raja Juli memulai tinjauannya di rumah produksi dengan melihat proses penyiapan media tanam organik kokopit dan sekam. Mulai dari pencampuran hingga stabilisasi suhu menggunakan heater untuk menghilangkan kuman. Peninjauan ini merupakan salah satu implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah dan memaksimalkan hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan bibit-bibit pohon yang dapat mendorong hasil hutan bukan kayu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggelar Moment of Silence atau mengheningkan cipta bersama puluhan masyarakat dari berbagai latar belakang di kawasan Monumen Nasional Gambir, Jakarta Pusat. Selain itu, Moment of Silence digelar sekaligus untuk mengenang ketangguhan para pekerja kemanusiaan, 300 pekerja kemanusiaan yang telah meninggal dunia, 220 diantaranya merupakan para pekerja PBB. Moment of Silence atau mengheningkan cipta digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan Monumen Nasional Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Kegiatan mengheningkan cipta tersebut digelar dengan mengajak puluhan masyarakat dari berbagai latar belakang mulai dari kalangan NGO di Indonesia, mahasiswa hingga para pelajar.
Meski digelar dengan waktu yang cukup singkat, namun para peserta terlihat khusyuk mengikuti kegiatan mengeningkan cipta sambil memanjatkan doa untuk 300 orang pekerja kemanusiaan yang meninggal dunia akibat peperangan di Gaza, Palestina. National Communication Officer Unit Jakarta, Siska Widiati mengungkapkan selain untuk mengenang 300 orang pekerja kemanusiaan, Moment of Silence digelar sekaligus untuk mengenang ketangguhan para pekerja kemanusiaan, di mana dari 300 lebih pekerja kemanusiaan yang telah meninggal dunia, 220 diantaranya merupakan para pekerja PBB. Jadi kita tahu situasi saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, terutama kita lihat di Timur Tengah, di Gaza tepatnya, terdapat bencana kemanusiaan. Lebih dari 2,1 juta orang di Gaza sekarang terancam untuk mengalami bencana kemanusiaan, dan dari yang sudah terjadi itu 300 pekerja kemanusiaan telah meninggal dunia dan sekitar 220 diantaranya adalah para pekerja PBB. Jadi Moment of Silence ini kita tujukan untuk mengenang jasa-jasa mereka, mengenang juga ketangguhan para pekerja kemanusiaan itu untuk terus bekerja di sana, menolong, dan seperti juga tujuan PBB adalah untuk menolong semua manusia untuk mendapatkan hak-haknya. Hingga kini, PBB pun bertekad akan terus mengutamakan kerjasama serta perundingan multilateral yang mengupayakan tujuan perdamaian baik di Palestina, Haiti, Afrika hingga Sudan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Berdasarkan informasi tadi yang sudah dihantarkan, tentunya beberapa banyak negara bahkan ini sudah mengecam tentunya aksi peperangan yang terus masih terjadi di Gaza dan bahkan menimbulkan banyak korban jiwa. Tentu kita berharap aksi peperangan ini bisa segera selesai dan tidak menimbulkan lagi banyak korban jiwa, Dewi. Benar sekali, Tiara. Lagi-lagi kalau kita melihat bahwa ini merupakan dari statement juga dari Presiden Prabowo Subianto agar gencatan senjata ini dapat terselesaikan. Indonesia juga akan mendukung segala sesuatu yang ini menjadi sorotan publik tepatnya. Kita juga berharap untuk itu tidak ada lagi korban atau korban jiwa yang mengalami akibat dari gencatan senjata tersebut. Betul sekali. Dan pemirsa, pada segmen selanjutnya nanti kami akan menghadirkan informasi seputar kampanye Cagup dan Cawagup di sejumlah daerah. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana pasangan calon dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan pernyataan pamungkas saat menutup debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Diawali dari Suswono yang menyampaikan bahwa Ridwan Kamil merupakan sosok yang sudah punya pengalaman internasional sehingga cocok untuk memimpin Jakarta. Ridwan Kamil pun menyampaikan inovasi yang dia bawa bersama Suswono dalam memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Di bidang pendidikan, kata dia, selain pendidikan gratis, pendidikan inklusi, kesejahteraan guru, mengurangi beban guru yang tidak perlu. Kemudian, di bidang kesehatan, dia ingin membangun RSUD tambahan, membangun dokter keliling konsep di daerah-daerah yang membutuhkan. RK juga meminta generasi Z atau Gen Z tidak khawatir dengan kondisi kerja ke depan. Pihaknya memiliki berbagai langkah untuk memudahkan Gen Z. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syaiqo menyoroti angka pengangguran bagi anak muda di Jawa Barat. Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibi menargetkan pembentukan 3 juta lapangan kerja dalam waktu 5 tahun bisa tercipta. Hal ini disampaikan Ahmad Syaiqo melalui video yang diunggah di akun Instagram @syaiqo_ahmad_ pada 28 Oktober kemarin. Ahmad Syaiqo mencoba menyerap salah satu persoalan yang menjadi kegundahan dari anak muda di Jawa Barat, diantaranya soal peluang bekerja setelah lulus. Dirinya mengaku sudah membahas perihal kesempatan kerja dengan wakilnya Ilham Habibi. Menurutnya ada deindustrialisasi atau pelemahan di sektor industri. Di satu sisi memang ada puluhan kawasan industri di Jawa Barat namun daya serapnya tengah melemah. Oleh karenanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 tersebut menargetkan penciptaan 3 juta lapangan kerja dalam waktu 5 tahun. Kaitan anak-anak muda hari ini yang mereka merasa resah, mereka gundah ya kaitan dengan bagaimana ada usaha berjuang keras, lulus pendidikan tapi nyatanya nggak dapat peluang kerja yang memadai. 7,6% anak di Jawa Barat menganggur. Nah ini yang kita ingin coba mencarikan solusi. Ya. Makanya saya dan Kang Ilham ini memang agak besar mentargetkan 3 juta lapangan kerja ini dalam 5 tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Calon Gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution memiliki 2 program unggulan dalam memajukan Provinsi Sumatera Utara, yaitu berobat pakai KTP dan restoratif justice. Dan juga Bobi menyampaikan sektor kesehatan dan hukum sangat penting dan dibutuhkan masyarakat saat ini. Calon Gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution terus memfokuskan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menghadirkan program berobat menggunakan KTP, restoratif justice, dan infrastruktur yang merata hingga pelosok desa. Bobi mengatakan program tersebut merupakan hal yang penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Menurutnya, kehadiran pemerintah pada sektor kesehatan dan hukum sangat dibutuhkan. Maka dari itu, Bobi berharap dengan adanya program yang ia canangkan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat untuk melanjutkan hidupnya masing-masing. Kami di Medan pakai KTP, walaupun KTP Medan, kalau pas warga Medan jalan-jalan ke Asahan, berobat di Asahan gratis. Semua kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara yang kami datangi dengan Pak Surya pengen kayak yang ada di kota Medan. Oleh karena itu dalam jangka waktu 3 tahun kami menjabat, warga Asahan sudah bisa berobat pakai KTP di seluruh wilayah Indonesia. Kita ingin nanti tidak ada lagi omak-omak kita, opung-opung kita karena ngambil berondolan untuk kelangsungan hidup, ditahan, di penjara. Kita nggak mau lagi ada itu di Sumatera Utara. Oleh karena itu program tersebut program restoratif justice.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah dan Emil Dardak, bersama milenial dan Gen Z ini relawan Barisan Relawan Nusantara Jawa Timur, gelar acara silaturahmi di Resto Kayana, Surabaya. Emil datang bersama istrinya Arumi Bahsin, kehadiran keduanya pun disambut meriah para pendukung yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sebelum Emil hadir, Ketua Baranusa Jawa Timur Kianto Wijaya menjelaskan pada wartawan, Baranusa adalah salah satu relawan pendukung Presiden RI ke-7 Jokowi. Dia menegaskan, acara ini digelar untuk memastikan dukungan Baranusa pada Cagup dan Cawagup Jawa Timur ini. Menurutnya, masyarakat Jawa Timur masih membutuhkan kepemimpinan Khofifah Emil pada 5 tahun ke depan. Dijelaskan juga bahwa Khofifah Emil mampu membangun atmosfer positif dalam memberikan yang terbaik bagi pelayanan di masyarakat dengan menekankan konsep kerja yang cepat dalam menangani masalah. Saat ditanya tentang area yang nanti disasar oleh Baranusa, Kianto Wijaya menambahkan, Baranusa akan memperkuat pondasi di daerah Arek dan Mataraman yang menjadi lumbung suara bagi Khofifah Emil di Pilgub nanti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa menyapa para nelayan di TPI Sendang Biru, Kabupaten Malang, Senin kemarin. Dalam kunjungan ini, Hovifah melihat langsung proses bongkar muat ikan tuna sirip kuning yang menjadi keunggulan TPI Sendang Biru. Kedatangan Cagup Jatim Petahana di sini dimanfaatkan untuk menyerap rekomendasi para nelayan agar kegiatan bongkar muat ikan di TPI Sendang Biru bisa dilakukan secara maksimal dan kesejahteraan nelayan bisa terungkit. Khofifah dibuat kagum dengan hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning yang begitu besar, bahkan disebutnya legend. Karena TPI ini menerima kapal dari Kalimantan dan banyak dari daerah lain. Ikan tuna di sini sangat besar, bahkan mencapai 100 kg. Tidak hanya itu, hasil rekomendasi yang telah disampaikan nelayan, Khofifah juga menyatakan siap untuk memfasilitasi dan memberikan solusi cepat khususnya terkait kelangkaan BBM yang dikeluhkan nelayan. Dengan percepatan penyediaan PPBN di Sendang Biru pada 100 hari pertama, jika terpilih sebagai Gubernur Jatim, maka harapannya pada musim tangkap ikan di bulan Maret atau April 2025 mendatang, nelayan telah terfasilitasi dengan SPBN di Sendang Biru. Berikutnya, untuk pendangkalan, dikatakan Khofifah, hampir setiap ia berkunjung dan bertemu dengan nelayan, mereka selalu mengeluhkan hal yang sama yaitu pendangkalan. Bahkan di Muncar mereka sempat merekomendasikan adanya reklamasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung ini menghadiri deklarasi Muda-Mudi Menyala Jakarta di Pos Blok Jakarta Pusat Senin kemarin. Acara dikemas sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pramono mengaku takjub dan atas kegiatan yang digagas kalangan Gen Z dan milenial ini. Hadir ratusan muda-mudi dari berbagai kelompok relawan Pramono Rano Karno Sidul dalam acara tersebut membawa sejumlah atribut yang menjadi ciri nomor urut 3. Di hadapan ratusan muda-mudi pendukungnya, Pramono Anung menegaskan Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang berani memutuskan bukan hanya berimajinasi. Pramono mengaku takjub atas kegiatan yang digagas kalangan Gen Z dan milenial di Jakarta itu. Ia mengklaim hadirnya ratusan milenial dan Gen Z sebagai bentuk kecintaan kepada dirinya dan Bang Dul. Pramono menyadari angka survei menempatkan dirinya dan Rano Karno sebagai pasangan calon untuk kalangan Gen Z masih jauh di bawah. Namun, ia tetap berupaya untuk memperkenalkan diri ke mereka. Bagi mantan sekretaris kabinet era Presiden Joko Widodo ini, generasi milenial dan Gen Z di Jakarta lah yang akan menentukan kemajuan daerahnya. Dirinya pun menegaskan akan bekerja keras untuk kalangan muda di Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya seputar Sumpah Pemuda. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga menekankan pentingnya peran anak muda bagi Indonesia mendatang. Dalam peringatan ini, pemerintah turut memberikan penghargaan kepada insan muda berprestasi yang membanggakan Indonesia secara nasional maupun internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arya Tejo menyampaikan dukungan penuh dan pasti terhadap insan muda tanah air dalam upaya membanggakan negara di kancah internasional. Dalam perayaan ke-96 tahun, Dito menegaskan pemerintah dan anak muda dapat berkolaborasi dengan selaras untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam pernyataannya pada laporan penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 kepada Presiden Indonesia, Dito turut membeberkan aktivitasnya selama pembekalan di Magelang pada beberapa waktu lalu. Ia mengatakan keinginan Prabowo untuk mencapai berbagai program kerja di kabinetnya harus melibatkan generasi muda dalam pembangunan manusia Indonesia ke depan.
Adapun guna mendukung peran anak muda, pemerintah memberikan penghargaan kepada setiap insan yang berprestasi dan telah memberikan pengaruh yang proaktif kepada lingkungannya. Lebih luas, Tito menekankan kolaborasi antara pihak yang berkaitan untuk mencapai makna asta cita seperti yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di momen Hari Sumpah Pemuda ini, saya tegaskan bahwa Kemenpora akan berperan sebagai orkestrator dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 43 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Kemenpora akan memposisikan diri sebagai hub kolaborasi pentahelix dalam upaya mengarusutamakan pembangunan pemuda menuju Indonesia Emas 2045. Siap berkolaborasi? Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Faris, tim liputan Sinpo TV. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2024, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD menyoroti kualitas serta peran anak muda Indonesia saat ini. Menurutnya, kondisi generasi muda saat ini dapat menentukan arah pertumbuhan negara ke depannya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan target utama bangsa yaitu Indonesia Emas 2045 tinggal menunggu waktu. Menurutnya, dalam mencapai target tersebut pentingnya memupuk kualitas generasi muda mulai kini. Dalam pernyataannya bersama para pewarta, Sultan mengatakan keberadaan anak muda di dalam Kabinet Merah Putih adalah representasi anak muda untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di seluruh daerah Indonesia. Sebagai seorang pimpinan lembaga termuda di Indonesia, Sultan memaparkan contoh kehadiran kolega pemerintahannya, yakni Raffi Ahmad dan Taufik Hidayat menjadi gambaran penting bahwa Indonesia membutuhkan keterlibatan generasi muda saat ini. Ya dong, jadi 2045 Indonesia Emas itu hanya menunggu waktu. Jadi kita harus memastikan bahwa anak-anak muda, generasi muda, lihat kanan kiri gue, ya ini contoh, ini prototype, ini pilot project bahwa sebenarnya bangsa kita itu bangsa yang sangat siap untuk menuju negara maju. Saya sebagai pimpinan lembaga tinggi negara yang paling muda ternyata diberikan peluang untuk memimpin lembaga tinggi negara. Kang Raffi, ya, dia berhasil membuat pengaruh yang luar biasa kepada sindrom positif pada anak muda. Kang Taufik Hidayat juga, Wamen. Jadi ternyata kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh posisi kualitas generasi muda. Saya sekarang tidak terlalu banyak melihat kendala ya. Yang kita lihat justru peluang. Ya peluangnya kita punya bonus demografi yang luar biasa. Nah, size yang gede ini, jumlah atau kuantitas yang besar ini harus sebanding dengan kualitas. Makanya kenapa? Tiap hari belajar, knowledge, pengetahuan, kapasitas building, itu terus yang harus ditingkatkan. Adapun saat ini, Ketua DPD RI belum melihat adanya kendala yang sedang dialami oleh generasi muda. Namun dirinya meyakini kehadiran anak muda merupakan peluang bagi Indonesia guna meraih Indonesia Emas pada tahun 2045. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Faris, tim liputan Sinpo TV. Selebrita kondang sekaligus utusan khusus Presiden Prabowo, Raffi Ahmad, menyebut generasi muda harus saling menjaga kekompakan. Hal ini ia tegaskan guna menjawab berbagai kendala maupun polemik anak muda di tengah masyarakat. Utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad menekankan pentingnya menjaga kekompakan satu sama lain, terutama generasi muda saat ini untuk menghadapi tantangan negara untuk kedepannya. Sebagai delegasi Presiden dalam hal membina para generasi muda di Indonesia, Raffi menyoroti kehadiran anak muda yang ikut ambil peran di kepemerintahan saat ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, ini alhamdulillah kekompakan kita selalu. Ini bagus sekali karena memang generasi muda ini kan calon penerus masa depan juga yang harus kita bina, yang harus kita jaga kekompakannya, jaga semangatnya. Di sini kita lihat juga ada Bro Sultan, Ketua DPD Muda. Ini juga ada anaknya Pak Supratman yang sangat luar biasa. Ini beliau juga muda juga. Ada juga Bro Taufik Hidayat. Waktu masa mudanya mencetak piala dan juga prestasi dunia loh. Dia loh. Jadi kita harus benar-benar membuat gelora, semangat terus anak-anak muda, jaga kekompakannya. Apalagi ini digabungkan juga anak muda, seni, kita gabungkan semuanya ini. Dan generasi muda kita harus maju dan harus kompak untuk keutuhan NKRI di masa depan kita. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Faris, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, KAI Komuter ini memeriahkan peringatan Sumpah Pemuda 2024 bersama penumpang di stasiun Bogor, Kota Bogor. Dalam kegiatan tersebut, petugas KAI Komuter mengajak para penumpang untuk mengucapkan ikrar para pemuda-pemudi Indonesia yang menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu tanah air.
KAI Komuter selaku operator kereta rel listrik komuter lain menggelar peringatan Jari Sumpah Pemuda bersama penumpang. Kegiatan yang berlangsung di Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat dimulai dari upacara khusus hingga challenge atau tantangan tentang pengetahuan seputar Sumpah Pemuda kepada para pengguna komuter lain dengan memberikan souvenir menarik. Sementara itu, KAI Komuter pun mengajak penumpang untuk mengucap ikrar pemuda-pemudi Indonesia menyatakan janji satu tanah air. Ikrar yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda 11 pada 28 Oktober 1928 lalu menjadi salah satu tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Acara ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya semangat persatuan yang dulu diusung para pemuda bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. VP Corporate Sekretari KAI Komuter, Juni Martinus mengatakan peringatan Sumpah Pemuda ini adalah momentum untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan. KAI Komuter ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga semangat persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenang jasa para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kemudian dengan tekad Sumpah Pemuda tadi, kita ciptakan persatuan yang kokoh sehingga Republik ini tetap terjaga. Ya. Kemudian tadi, seperti apa kita memberikan apresiasi, kita menyanyikan lagu perjuangan sama-sama, melafazkan ikrar Sumpah Pemuda. Bukan hanya di Stasiun Bogor, KAI Komuter juga melaksanakan kegiatan yang sama di Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Juanda, dan Manggarai. Dalam kegiatan ini, KAI Komuter membagikan souvenir ramah lingkungan kepada para penumpang, seperti tumbler yang terbuat dari plastik, daur ulang, dan tote bag untuk mendukung pengurangan sampah plastik. Selain itu, kepada anak-anak yang hadir, KAI Komuter juga memberikan coklat serta bendera kecil sebagai simbol kebanggaan terhadap momen bersejarah Sumpah Pemuda. Ada pula gantungan kunci khusus yang dibagikan sebagai kenang-kenangan untuk mempererat ikatan antara KAI Komuter dengan para pelanggannya. Dengan adanya kegiatan ini, KAI Komuter berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat terus mengingat nilai-nilai perjuangan para pahlawan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Tiara dan juga pemirsa, sama-sama kita menyaksikan bahwa informasi yang kita hantarkan ini merupakan Hari Sumpah Pemuda, dan kita menyaksikan bahwa memang dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Lagi-lagi memang melihat bahwa data dari generasi Z lagi-lagi ini cukup besar sekali dengan angka 75% tepatnya untuk nantinya juga dimanfaatkan di mana memimpin negara ke depan dari generasi-generasi muda kita. Betul sekali, apalagi generasi muda yang memiliki kualitas yang lebih baik, kapabilitas yang lebih baik, tentu ini menentukan arah pembangunan Indonesia ke depannya. Lagi-lagi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan target untuk mencapai Indonesia Emas 2045, tentu membutuhkan generasi muda yang memang memiliki jiwa kepemimpinan dan juga dari sisi kualitas ini dari segi kepemimpinan ini baik, Dewi. Benar sekali, lagi-lagi kita juga mengucapkan untuk selamat untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pemirsa. Dan usai jeda, informasi seputar olahraga akan kami hadirkan. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
Pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kita lanjut informasi, hari ini NBA merayakan momen bersejarah saat Stephen Curry, ini bintang Golden State Warriors, mengenang 15 tahun sejak debutnya yang mengguncang liga pada 28 Oktober 2009. Dari pertandingan pertamanya hingga menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa, perjalanan Curry telah mengubah cara kita melihat permainan basket. Hari ini menandai 15 tahun sejak Stephen Curry, bintang Golden State Warrior, melakukan debutnya di NBA pada 28 Oktober 2009. Curry tampil untuk pertama kalinya dalam pertandingan melawan Houston Rockets dan sejak saat itu perjalanan karirnya telah mengubah wajah olahraga basket. Sejak debutnya, Curry telah mencetak rekor demi rekor, termasuk menjadi pencetak 3 poin terbanyak dalam sejarah NBA. Dia dikenal karena kemampuan tembakan jarak jauh yang luar biasa dan telah mengantarkan Warriors meraih 3 gelar juara NBA. Pemain berusia 35 tahun ini juga telah meraih 2 penghargaan MVP dan terpilih ke dalam banyak All-Star Game. Dedikasinya dan kerja kerasnya di lapangan menjadikannya inspirasi bagi banyak pemain muda di seluruh dunia. Dengan 15 tahun yang telah berlalu, para penggemar dan pengamat NBA terus menantikan apa yang akan dilakukan Curry selanjutnya dalam karirnya yang gemilang. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi seputar peristiwa akan kami hadirkan, salah satunya update penyanderaan balita di Pejaten. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
Pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Polres Jakarta Selatan melimpahkan kasus penyekapan dan penyanderaan anak perempuan berusia 4 tahun di pos polisi Pejaten Village, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Baik korban dan juga pelaku penyekapan telah dijemput langsung oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur. Usai dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur, anak perempuan berusia 4 tahun yang menjadi korban penyekapan dan penyanderaan di pos polisi Pejaten Village, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tiba pada Senin sore di Polres Jakarta Timur. Penjemputan langsung dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur AKP Sriyatmini. Pelimpahan ini lantaran kasus penyekapan korban di pos polisi Pejaten Village, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berawal dari dugaan tindak penculikan yang dilakukan pelaku berinisial IJ di rumah korban di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam kemarin. Melihat tempat peristiwa awal terjadinya kasus ini di wilayah Jakarta Timur, maka Polres Jakarta Selatan melimpahkan kasus ini ke Polres Jakarta Timur. Mengingat korban yang masih di bawah umur, selama proses penyelidikan kasus ini, korban akan mendapatkan pendampingan dari unit PPA Polres Jakarta Timur. Sebelumnya, masyarakat DKI Jakarta dan dunia maya dihebohkan dengan penyanderaan seorang balita wanita oleh pria parubaya di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Timur. Aksi penyelamatan korban oleh petugas kepolisian dan TNI berlangsung dramatis. Dari Jakarta Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan pergudangan di Jalan Imam Bonjol, Kota Tangerang. Kebakaran ini membuat sejumlah karyawan dan warga sekitar panik. Kebakaran hebat melanda kawasan pergudangan PT Indoraya di Jalan Imam Bonjol, Perumna 1, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Senin sore. Kebakaran terjadi pada pukul 16.30 WIB. Dalam rekaman video terlihat asap hitam pekat melambung tinggi dari area gudang logistik milik PT Rusindo Eka Raya. Saat terjadi kebakaran, warga mendengar beberapa kali ledakan dari dalam gudang yang terbakar. Kebakaran ini membuat karyawan dan warga sekitar panik. Sebanyak 80 personel dikerahkan, 16 unit armada Kota Tangerang, 5 unit armada bantuan, dan 6 petugas tim medis Dinkes Kota Tangerang dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun seluruh barang yang ada di dalam gudang habis dilahap si jago merah. Dugaan sementara penyebab kebakaran terjadi akibat percikan api dari mesin yang terkena dari bahan kimia dan merambat dengan cepat. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Kebakaran terjadi pada asrama Praja Praksasa Ngurah Rai pada 28 Oktober 2024. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Untungnya tidak ada korban jiwa terhadap musibah ini. Peristiwa tak terduga mengguncang penghuni asrama di kawasan Ngurah Rai. Si jago merah melahap tempat tinggal mereka, menyisakan kepanikan dan kerugian materi yang cukup besar. Pihak pemadam kebakaran langsung terjun ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api yang melahap asrama. Penyebab kebakaran di Ngurah Rai masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda merusak etalase konter ponsel di Desa Cibalongsari, Kalari, Karawang setelah juga berupaya untuk penipuan transfer uangnya ditolak oleh penjaga konter.
Pelaku yang merasa frustasi mengancam dengan senjata dan melakukan pengrusakan sebelum melarikan diri. Seorang pemuda melakukan tindakan pengrusakan di sebuah kantor ponsel di Desa Cibalongsari, Kelari, Karawang pada Minggu malam. Setelah upaya penipuan transfer uangnya gagal, pelaku yang datang bersama rekannya meminta penjaga kantor untuk melakukan transfer uang yang dijanjikan akan dibayar kemudian. Penjaga kantor menolak permintaan tersebut dengan tegas mengingat sudah sering menghadapi modus serupa. Merasa tidak terima dengan penolakan itu, pelaku mengancam akan menggunakan senjata api. Dalam kemarahan, ia mengambil balok kayu dan merusak etalase toko. Setelah melakukan pengrusakan, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi. Kasus ini kini sedang ditangani oleh pihak kepolisian setempat untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap modus penipuan yang marak terjadi. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah rumah di Mandor Citayam ambruk saat hujan angin melanda kemarin sore. Dengan kejadian tersebut terekam kamera pengawas warga. Dan juga hingga kini belum ada kepastian mengenai korban jiwa akibat insiden tersebut. Sebuah rumah di Mandor Citayam ambruk saat hujan angin melanda. Kejadian ini terekam kamera pengawas milik warga memperlihatkan detik-detik sebelum bangunan tersebut roboh. Rekaman menunjukkan angin kencang yang menyertai hujan deras menyebabkan struktur rumah tidak mampu bertahan. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai korban jiwa dalam insiden ini. Petugas dari dinas terkait segera meninjau lokasi untuk mengevaluasi kerusakan dan memberikan bantuan kepada pemilik rumah. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan memastikan keamanan bangunan terutama saat cuaca ekstrim. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa Sinpo TV, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Diati, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.